Miringan dikit Bob. Jadi Gini. matanya mah Gini berarti gue ke kamera yang ini gitu. Iya. Oh. Gue ke kamera yang lo. Deh. Aman semua? Aman. Yang ini juga udah jalan. Isi budi udah jalan. 1, 2, I. Itu jangan. Makan. Tanggung gua. Ya, jangan. Jangan makan deh. Udah kelamaan. Iya udah kelamaan. Kelamaan sih. Terakhir April. Emang April itu? Kayaknya April dah. April kan ya? Wah, lebaran ya. Hey. Mei ya? Iya. Oh iya Mei. Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Jepri. Iya yang ke tempat temen lu. Udah terakhir itu ya. Tuh belum pada sibuk. Iya. Kita kagak syuting Gara-gara gua. Gue juga. Gila. Gua bener-bener dah. Ada proyek yang BSC Tower. Nggak boleh, nggak apa-apa disebut. Nggak apa-apa ya. Ada proyek BSC Tower. Awal-awal nggak begitu sibuk. Karena kan gua waktu bulan puasa sampai lebaran, sampai akhir lebaran masih berdua sama temen gua. Yang itu, Ya, yang ada masalah jadinya yang problematik itu. Nah habis itu dia di cut, nah gue jadi sendiri tuh. Tapi di proyek itu doang atau ada proyek lain? Nggak, proyek itu doang. Lama juga Bu. 2 lantai, lumayan lama. Sampai sekarang pun belum kelar nih, minggu ini baru. Udah kelar sebenarnya, cuman laporan sama take overnya final akunnya belum, minggu depan. Kalau kerjaannya sih udah kelar. Ya termasuk cepet lantai gua. Ketendang tadi. Berubah gak? Aman ya? Ya kalau proyek gua termasuk cepet. Karena Kontraktornya oke. Terus kontraktor bukan ada kantor lu juga? bukan beda lagi. Kontraktornya oke, pegang nih palain. Suka berontak nih. Buka pala lu. Lagi, Apa sih? berontak bang. Iya. Nggak suka berontak, tahu berontak. Tahu berontak kok gue baru nggak ya? Makanan nih kalau piknik berontak. Gue juga pas apa namanya? Pas mulai sendiri tuh, gue yang pegang semua kan laporannya, ininya itunya. Nggak main kewalahan, memang untungnya kontraktornya yang bantu lah. Jadi agak, ya mungkin minggu ini nih agak padat lagi nih. Lo kok udah di proyek itu nggak tektokan sama Gia ya? Enggak, Apa emang dia nggak megang proyek itu? enggak dong, dia beda. Oh. Dia kan, dia perencana kan beda lagi. Jadi tiap proyek gue nggak mungkin mungkin juga perencananya gue. Tapi, apa namanya, kecil kemungkinan kalau perencananya gue. Perencana tuh drafter bukan sih? Iya, perencanaan drafter. Bikin layout. Misal nih dari ruangan kosong, gedung kosong. Nah, dia yang layout. Kebutuhannya, intinya semuanya bikin gambar kerja. Terus 3D. Cuman sekarang kalau di BUMN udah jarang sih 3D. Karena dia udah tahu ya. Maksudnya udah punya Standar gitu ya. pertama iya. Karena kan brand gede kan. Ya, kedua kan efisiensi lah sekarang tuh. Jadi kan Dikurang-kurangin. harga 3D ya udah mulai kurang-kurangin. Jadi lebih berat tugas lo sebenarnya di lapangan. Tanpa 3D ya lo harus ngayal jadinya gimana. Misalnya gini, kan lu ngerjain yang di mana sih itu namanya? Sabang Mandiri. Enggak, ini. Oh, BSC Tower ada 3D-nya, ada. Enggak, misalnya enggak ada nih. Enggak Lu ada. boleh enggak ngelihat yang udah jadi di cabang yang lain? Kan dia standarnya sama. Misalnya
Oh, gue maunya lantainya ini. Nggak. Kalau BSI Tower beda. Standarnya nggak sama, dia beda. Apalagi gua kan lantai eksekutif ya. Jadi buat direktur utama di root, wakil di root 1 sampai 8. Nah, makanya gue pusing di situ. Karena lantai gue yang bener-bener masuk kan di suaranya. Kalau nggak tutup aja lah. Itu masuk ya. Iya tutup aja dulu lah. Apa aja deh. Udah. Nah, dislot aja dari setengah. Nah, kalau udah ini mah nggak sekencang di rumah gue yang di klaster. Karena nih atapnya bukan nih tengahnya ini. Ini. Itu apa? Kunci. Nah iya. Oh, ini kayak mau balik lagi jadi sih, Bob. Iya, lu yang sininya belum lu kunci tuh atas bawahnya. Oh. Ya, Nah, ini atap garasinya dia lebih oke lah. kedap. Iya, daripada yang rumah tuh. Oke, gue lanjut nih. Proyek BSI agak pusing nih. Pusingnya. Karena kan ya itu lantai gue lantai eksekutif. Oh. Iya. Jadi agak apa ya? Beda treatmentnya beda sama lantai staff yang lain. Iya, pertama kan nggak ada apa ya? Nggak ada standarnya. Ya. Pertama, kedua jadi Itu ada HO-nya. apanya tuh? House office-nya, home office-nya. Kayak Mandiri kan yang di Gatot Subroto tuh. Yang diambil Danantara. Oh iya. Yang udah diambil Danantara. Oh. Jadi kantor pusat Danantara. Oh. Sekarang Nah tuh BSI kayak gitu tuh. ya Pusatnya tuh. ya pusatnya. Oh. Memang BSI Tower pusatnya. Jadi itu nggak ada standar. Nah beda kalau lo yang Polres Sabang yang waktu dulu kita shoot di sono. Yeah. Nah itu kan cabang-cabang Cabang biasa. Lu udah ada Standarnya. standarnya. Nah maksud lu Iya gue pikir karena yang di cabang pakainya gini. jadi kita lihat. Di pusat di pusat sama nih. Jadi kalaupun nggak perlu 3D-nya, kita tinggal foto aja di cabang yang udah ada. Nggak, kalau udah ada standarnya mah sebenarnya udah kebayang. Yeah. Karena udah sama semua, maksudnya meskipun nilai outnya beda-beda nih, Nah, ya kan ngikutin bangkunya pakai ini. udah kebaca. Nih dindingnya ntar treatmentnya Iya. gimana udah kebaca. Armornya begini. Jadi untuk meminimalisirkannya begitu. Cuman kan kalau di lapangan kita jadi ini ngimajinasiin sendiri. Karena belum ada standarnya. Bukan. Oh kalau yang ini udah ada 3D-nya nih, BSI Tower. Kalau sekarang kan gue megang proyek yang Mampang tuh, yang gue fotoin lu, nih enak nih Oh, di yang di atas. rooftop, iya. Oh, Kalau di Mampang. kapan-kapan di Gua kira Mampang, yang di BSI. enggak, BSI emang udah nggak boleh pakai kamera, izin lah sekarang. Oh. Kan udah aktif gedungnya. Di ruangan di rute ada berangkas itu. Nggak, nggak ada. Ada kamar mandi kayak hotel, kayak hotel rumah tuh konsepnya tuh. Iya, karena kan dia Bener-bener kayak hotel loh. kayak VIP kan. Bagus gua akuin bagus. Maka gua kalau ke sono ya kita Apa? ngawas ini juga puas hasilnya ya gitu. Tapi brand-brand gede gitu pakai feng shui gak, Bu? Ada misalnya gini, oh, ini kan di root nih. Tapi dia secara personal misalnya dia ya katakanlah dia orang Chinese ya. Secara personal, gua nggak mau nih pakai warna ini, menurut feng shui-nya jelek gitu. Enggak Boleh lah. gak sih gitu? Feng shui-nya berlaku buat rumah. Gua rasa ya. Sama kantor kalau pemiliknya Cina. Iya makanya kan kayak yang waktu di bank yang itu, yang di Bandung, kan dia tuh personal banget tuh. Gue maunya ruangannya begini. Itu mah bukan feng shui. Iya, maksud gue bisa nggak begitu brand gede tuh? Itu yang di Bandung brand gede. Iya sih, cuman maksud gue mungkin nggak pakai feng shui. Kalau itu kan personal kan? Enggak. Oh enggak, Enggak. Kecuali emang egonya ya. ego owner. Ego owner. Kalau feng shui kan ilmu. Iya, interior juga ilmu. Iya. Maksud gue lo bedain. Gini ya. Prediksi bedain. Maksud gue gini, kalau lu feng shui, Nah, kan? Nah itu kan ilmu yang nggak lu bisa paksakan. Apalagi di situ udah ada struktur yang mengarahkan untuk standarisasinya begini. Begini udah ada divisi yang mengarahkan harus begini gitu. dari si brandnya. Dari si brandnya nih. Ini ada sebenarnya divisinya nih untuk mengurusi itu semua nih. Ya. Jadi ya jangan kan yang di Bandung ya, ini kalah ibaratnya kelasnya kalah gede.
Iya, Bukan iya. kalah gede, lebih gede kan di root direktur utama gitu kan. Yang di Bandung kan kayak CEO inilah. apa ya, kepala satu wilayah. Ya, regent ya gitu. Kalau ini kan di atasnya kan, lebih bos-bosnya dia tuh. se-Indonesia ya ibaratnya kan. Nah, mereka pun harusnya nggak boleh berontak dari divisi ini nih gitu. Mereka bukan tahu. Tapi dia suka dadakan. Minta sesuatu yang nggak ada. Gitu sebenarnya. Nah, itu kan kalau Feng Shui itu berguna ya kalau dibuat rumah tinggal sama kantor yang pemiliknya sama Cina. Misalnya bos lo nih orang Cina, Berarti nih kalau mau punya usaha. kalau mau BSI pakai Feng Shui, komisaris sama dirutnya mesti Cina gitu. Enggak lah, nggak berguna. Oh, nggak berguna karena udah ada tim brandingnya. Iya, udah ada tim brandingnya, udah ada yang mengurusi itu semua. Tapi misalnya nih, ada ahli Feng Shui nih, Hmm. ngelihat BSI nih, sial nih, masa 4 meter gitu. kan 4 artinya mati. Masalah mau gimana ya? Gimana tuh? Gimana tuh? Lu ruangannya berarti. Ini misalnya gitu, misalnya gue nih, gue ahli Feng Shui nih. Iya. Gue- Main nih ke ruangan direktur utamanya nih. Direktur utamanya gue nih. Iya. Tadinya gue nyaman-nyaman aja Iya, nih. tadi nyaman aja, cuman pas gue liat, Bob, kok pintu lu hitam, kan hitam, sial, Bob. Jadi, aduh anjing bener juga ya itu. Gimana? Selama ini jadi disambung-sambungin. Iya. Ya kalau dalam tata letak ruang dia sih, gue masih oke. Masih di okein lah, masih Misalnya di gini nih, meja nggak boleh di sini, pindahin. Lu masih oke tuh? masih oke, masih oke. Tapi kalau misalnya ruangannya cuman 4 meter gitu, Digedein. digedein, nyusahin lah. Itu kan udah bawaan ya. Nggak bisa. Cuman gue oke tuh kalau ilmu Feng Shui. Nah, di kampus gue pernah bilang tuh harusnya ada tuh ilmu Feng Shui tuh, mata kuliah Feng Shui Biar apa? harusnya. Karena lu dengan ilmu Feng Shui itu lu akan mendapatkan rumah yang harga murah meriah, bisa lu bangun dengan ilmu Feng Shui. Emang iya? Iya. Dengan memikirkan itu, lu bisa dapat rumah murah meriah lah. Ya gimana? Ya sekarang kayak lu nggak harus bagus, nggak harus oke, maksudnya rumah lu nggak harus bahan-bahan yang mahal gitu ya kan. Tapi kan Feng Shui kan lebih ke Mengerucutkan. ke kehidupan lu. Iya. Ya kan? Dia kan mengalirkan energi positif nih biar rumah mengalirkan energi positif gimana caranya. Ya kan? Nah, itu kan harus dari apa ya? Tata letaknya. Iya, tata letaknya terus mengandung 5 elemen, Iya. ya kan? Logam, tanah, air, api. Iya. Nah, itu harus dipikirin dan gak harus mahal, Nah, ya kan? Misal nih, kalau Feng Shui rumah lu kayak di gang ya, kan nggak mungkin nih rumah lu maksain madep ke timur. padahal gangnya madep utara. Iya, masa lu ngemantatin Orang. iya lu masa keluar, iya ibaratnya Iya, gitulah ya kan. terus. Tapi kan di Feng Shui ada kalau lu madep ke barat, lu apa namanya beruntung dalam Betul. keuangan, barat laut sama keharmonisan Yeah. hubungan ya kan. Iya. Madep ke timur kesehatan, Iya. ya kan. Madep ke mana ya? Utara itu keuangan, ekonomi. Nah, selatan itu keberuntungan apa ya? Berarti Oh, kucing gue. Keberuntungan ini apa namanya? harmonisan keluarga. Enggak, itu barat. Kalau selatan tuh kayak Blok M. M block. Kayak keberuntungan inilah apa namanya? Kesiapan lu. Kesiapan lu. Jadi kalau lu menerima masukin aja kali kucing gue. Basah. Hujanan, Bob. Ntar dulu, enggak biasanya nggak gini. 6 jam kemudian. Tapi gue pernah kan di rumah apa di salah satu developer itu dia mentingin Feng Shui gitu. Nah, Nah, jadi rumah yang harganya yang Feng Shui-nya secara Feng Shui bagus,
Paling mahal. Harganya lebih mahal daripada yang Punya biasa aja. Yang biasa aja. Tapi itu udah jadi rumahnya. Jadi, Jadi dia jualan feng shui-nya. belum jadi. Lagi setengah pembangunan. Cuman yang feng shui bagus tuh rata-rata udah pembeli. Iya. Rata-rata yang nilainya tinggi yang madep timur. Yang ngadep ke katanya matahari Barat. ya. Iya timur. Makanya kan dia. Heeh. Iya, timur. Yang itu kesehatan. Sebenarnya kalau selatan tuh wibawa, lu. Ya kan dia di bawah. Ya. Bisa jadi. Gitu. Timur ya lu kesehatan. Karena kan matahari terbit rumah lu sehat. Iya. Oh, barat lu Iya. harmonis. Iya sih. Harmonis. Nah, Ya kan? Ya kan? Ya bisa aja kan ke barat. iya. Yang kitab suci ini kan harmonis hubungan lo ya kan? Iya. Utara lu ekonomi, laut kan di utara. Kalau di Pulau Jawa Ya di mana sih madep utara ya laut. nah juga di Batam ada utara Singapura. Singapura ke laut kan. Utara laut, utara Singapura ada laut. Nah juga Malaysia. perdagangan lah. Nah, Jadi, nah itu dalam tata letak rumah ya, maksudnya bangunannya. Jadi tuh feng shui sebenarnya semuanya mujur. Tinggal lu mau nyari mujur yang mana. Lah, warna Nah, kalau warna keharmonisan dari elemen tersebut. Misal lo warna coklat. Nah, kalau warna tuh lebih ke psikolog sebenarnya. lah, Bukan ke feng shui. lah kemarin gua Apa? pakai warna hitam. Kagak boleh. Kemana? Itu yang proyeknya dari Dandi kan bikin signage tuh buat klinik. Terus gue bikin nih karena desainnya Dandi dominan putih, gue bikin hitam supaya lo ke distract. Terus alasannya? Nah, gue bikin hitam terus kata dia, "Di ini jangan hitam, nanti kesannya mati." Wah. Gue ketawa. Gini. Yang bikin gue ketawa gini nih. Gue mau nyari signage buat nyarahin gue ke WC. Gue di kebelet boker nih. Iya. Mau kencing kayak mau boker kayak. Mana nih signage nih, gue mau ke WC. Terus gue lihat, ya Allah, masa gue takut mati dah. Gitu. Ya mat di kamar aja Nah. mat. Dres, tolong Dres masukin kamar TV dah. Kamar yang mana? Kamar ini. Dia kalau ada gue pasti selalu mau ke sini. Gendong aja. Udah gak masukin kamar. Gendong emang. Udah terus tutup aja pintunya udah kunci. Itu nggak bisa ditutup, dikunci aja. Ada bini gue ya? Nah, terus gue bukan konsultasi sih, kayak gue ngobrolin ke Gia sama Karin. Nah. Lah itu ownernya kali orang Tionghoa. Soalnya emang begitu pakai feng shui kadang-kadang. Sampai dia bilang jangankan warna, meteran aja ada meteran feng shui. Ada. Emang iya. Ini belum masuk meteran. Gue ini dulu ya. Iya. Warna nih. Iya, iya. Sama tata letak ini kan rumah bangunan ya. Iya. Lo madep mana-mana itu sebenarnya mujur karena lu susah lah nyari tanah yang kecuali yang kayak Idris cerita, Yeah. dia emang jual kapling. Yeah. Lu terserah mau mana udah tertata lah. Iya. Kalau rumah kan susah nyari yang pas. Nah, kalau buat warna bener lebih ke psikologi. Bukan ke Di apa ya? dalam feng shui-nya pun begitu. Iya. Bukan mujur apa enggak. Yang penting mengandung 5 elemen tuh. Nah, Hitam api. arang. Ya iya, arang dari api. Kalau hitamnya dari api. Dari api. Iya, ya hitam kalau lo letakin di warna yang pas. Misal ruangan lo game, ruangan main game hitam. Nah, itu pas ya kan? Nah kalau dia pakai warna hitam ntar di gamenya mati mulu. Ya jadi mati ya. Lu nggak jago ya lu mainnya. Cupu. Bisa tahu dia nggak jago gara-gara feng shui-nya jelek. Enggak, sebenarnya psikolog kayak makanan, warna makanan ya. Kuning sama merah. Nggak ada warna brand makanan yang biru, jarang. Adapun juga hijau sebagai aksen rata-rata. Warna makanan biru. Nah, yang berani mungkin Solaria, pakai warna ungu. One Piece Cafe biru. Ya, dia kan laut konsepnya. Napas kan? Iya. Ya kan? Nah, sebenarnya warna tuh cuma mengagumkan kepasan doang. Iya.
ya kan. Nah, diambil dari unsur-unsur si furniturnya, ya kan. Terus si apanya namanya tuh? Alat makan. Bukan. Apa namanya? Pajangan-pajangan gitu-gitulah aksennya. Aksesoris lah. Aksesorisnya. Nah, diambil dari situ. Lo mau main kayu, mau main dari bahan logam, emas, tembaga. Nah, itu yang membawa keberuntungan. Oke. Iya. Kalau warna sih sebenarnya main cocok-cocokan aja. Nggak ada ilmu feng shui warnanya harus begini begitu. Ada yang dilarang. Kayak yang hitam tuh dilarang kan? Dilarang ya karena kan itu bukan. Deh, lu nyari di klinik warna hitam. Ya kan tujuan signage itu buat ngedistract orang, Bob. Iya. Ya kan kayak apa tulisan exit atau apa kan hijau. Iya. Ya Kan kan? biar ke-distract kan. Oh, itu tulisan exit berarti exit situ gitu. Jadi nggak nyari. Jadi konsep gue kayak begitu, cuman kan karena warna hijau Dindingnya apa ya? putih. Kenapa lu nggak biru? Lah bukan warna brandnya. Berarti ada hitamnya? Nggak ada. Kenapa nggak? Terus? Lah cuman kan warna hitam sama putih kan netral. Ah. Lo mau brand apapun, kalau dikasih warna hitam tetap masuk. Tujuan gue tuh itu sebenarnya. Cuman katanya warna hitam pesannya mati. Ganti ya udah gue ikutin aja. Ya kesannya bukan mati kali ya. Baku gitu ya, nggak bisa dicampurin warna lain. Nah, tahu juga. Tapi kan tuh bahan materialnya udah nggak, maksud gue materialnya kan kayak akrilik, udah akrilik aja gitu yang warna hitam, bukannya lo ngecat lagi dari ulang bikin paduan cat khusus, kagak. Habis tahu gue sih nggak ada. Ini lucu aja gue, masa orang mau nyari ruangan ini tiba-tiba ingat mati gara-gara saya. Mungkin warnanya mati kali. Enggak, dia bilang kesannya mati pakai tanda kutip. Is that? Iya. Masalahnya gini, kita kalau udah jalan tol nih ya. Oh, exit Cikunir 2 misalnya. Kan warnanya hijau. Gue gak kepikiran main ke sawah. Bukan juga. Nah, kayak rambu-rambu nih ya. Iya. Kan kalau lu kuning kan berarti hati-hati. Yeah. Ada tuh rambu-rambu. Nah, bentuknya Segitiga. kotak, ketupat. Nah, itu melambangkan hati-hati tuh. Iya. Terus kalau yang bentuknya kotak, warna biru, tuh Tapi lu ngeliat bentuk ketupat, lu pengen makan ketupat nggak? enggak lah. Ya udah itu maksud gue, yang penting kan lu tahu itu hati-hati. Udah selesai. Kalau warna enggak, tahu gue warna jarang ya buat feng shui. Gue juga lihat rambu yang warnanya biru nggak kepikiran Persib. Iya, Manu. Ya udah kayak gitu. Warna lebih ke pribadi. Ayo lu warna berani membara. Merah. Merah ya, warna merah gitu. Benar ya? Yang tadi meteran emang ada? Ada. Serius? Dijual. Jual. Keywordnya apa gue? Dia meteran feng shui lah. Dia meterannya kayak biasa. Yang meteran dua sisi nih. Iya. Yang kalau yang di sisi sini nih ya. Iya. Nih Meteran hitam, senti. ya hitam sama merah. Kan senti sama mili berarti Yeah. gitu. Nah yang dibaliknya sama hitam sama merah, senti sama mili, cuma tengah-tengahnya ada tulisan Cina. Lah katanya ada di angka-angka tertentu diwarnain, kata Karim. Iya. Gimana warnanya? Warnanya gimana? Ini warna merah sama hitam. Loh, Hitam yang jelek, merah yang bagus. Nah, itu kan berarti kan dilarang kan? Iya. Misalnya kayak angka 4 misalnya, ya kan? 13. 13. Makanya kalau lu nyari gedung yang angkanya 3A berarti ini gedung orang Cina nih. Iya. Gue udah tahu. Gue kalau sampai meterannya gue baru tahu kemarin. Hanya tuh hitungannya ribet tuh. Gimana? Ribetnya. Sebenarnya sih bukan ini ya. Tuh misalnya lu ngukur nih meja ya 60. Ya kan? Nah, jatuhnya di tuh ada kayak X kali Y gitu-gitu. Ya, jadi aljabar. Iya, makanya ribet tuh. Ntar ini ruangannya posisinya juga diukur sama mejanya. Ya kan? Iya. Nah, ntar kalau dapatnya mejanya di angka sial, misal di meteran hitam, ya kan? Nah, lu geser dikit ke merah, lu mau lebihin atau lu kurangin. Nah, lu mau nyari mejanya di keberuntungan apaan? Ada juga. Misal keberuntungan lu biar duit lu ngalir. Di meterannya ada tuh. Iya. Ini kalau angka segini buat keberuntungan Iya. keuangan gitu. Atau enggak buat kesehatan. Berarti lebar dong, kan ada tulisan kecil. Nah, emang iya, emang agak gede. Iya. Pintu. Normal misal 90. Iya. Ya kan?
kalau 2 daun bisa 60 satu daun ya kan, bisa Iya. 80. Kalau satu daun 90 gitu diukur. Kayak pintu koboi gini kan. Ibaratnya yang pintu biasa lah, satu daun diukur, wah kenanya di sini. Warnanya 80. Waduh, 80 kelipatan 4 nih. ya sial nih, Geser dikali, iya 90 gitu. Oh, gitu. Gitu-gitu. Cuman sebenarnya dari tinggi, wah itu lebih kalau yang emang Cina banget. Itu, Soalnya gue pernah ngerjain, bukan gue sih, bos gue yang dia orang Cina, jomelin dong. goblok. Nggak. Ada salah satu TV nasional. Bukan, iya TV nasional ya, kalau swasta disebutnya ya. Iya. Selama masih di Indonesia mana soalnya. iya. Garuda TV. Bukan, Oh, nama khusus presiden. cuma punya pribadi. Iya, beritanya tentang kebaikannya. Adalah. Nah, bikin nih bos gue logo nih. Jadi pakai huruf sans serif, tau kan kayak, aduh, gue nggak bisa ngasih contoh lagi. Nah, ntar adalah. Iya, jadi lupa. hurufnya itu kayak yang sans serif tuh tahu kan, bukan kayak Times New Roman, bukan kayak Arial gitu. Kan tuh sudutnya gini ya, patah ya. Nah, bikin tuh tahun 2000 berapa ya? 2019 sampai 2021 gitu. Tapi berarti lo apal nih? Oh ini mah huruf Apa? apa namanya? Jaya. Broiler. Broiler ayam. Huruf sans Apa yang buat orang buta? Broiler. Megang-megang ayam. PA. Ini berarti lo apal gitu. Apa sih namanya kalau Nama-nama huruf. Nama-nama font. iya. Lumayan. Oh. Nah, Berarti bisa nebak gitu lo. bisa. Kalau yang gue sering pakai tahu gue. Ya paling Arial lah. Anjing, kalibri. Kalibri. Wingding ya. Yang bentuknya aneh-aneh. Nah, bentuknya kan gitu tuh, apa ya? Misalnya kayak bikin huruf B kan gini kan, tet, gitu kan. Ya, atau bikin huruf V kan gini kan. Nah, Lebih inilah. pas per tahun 2025 kemarin, tanggal 1 Januari, dia ganti logo. Bentuknya masih sama. Cuman yang tajam ketemu tajamnya dilengkungin. Apa lu kira gue kira mau ngasih tahu malah nanya terus. Orang tuh gini, nah gitu. Nah di Feng Shui juga gitu nih. Itu, nah terus jadi kan si yang tektokan Itu tandanya gue kaget gitu. Kayak nah gitu maksud gue. Bukan berarti gue mau ngomong. Emang gue harus ngomong kalau begini. minum. aduh anjir sampai gatel. Maksud gue gitu. Nah yang tektokan soal logo itu kan teman gue juga kan. Jadi jadi kalau ada mobil mau nabrak gue cuma tapi gue nggak mau bilangin. Nggak ketemu setan. Sinetron Indosiar. Terus temen lu, Nah dia bilang tuh, ini logonya emang bukan diganti, dibenerin. Karena menurut Feng Shui, yang tajam nggak boleh ketemu yang tajam. Anjay. Iya, karena filosofinya apa ya? Logonya takut nusuk diri sendiri. katanya itu memang sakit maksudnya emang apa ya, sudut-sudut yang tajam tuh memang apa ya, membawa kesan menyakitkan gitu. Oh gitu. Nah ini gue baru nyambung. Senjata tumpul aja juga sakit loh. Salah lu. Martil. Iya. Bambu kan tumpul kan, nggak ada tajamnya kan, bulat. Diketok palanya juga puyeng. Kenapa yang tajam doang? Kesannya gitu. Nah, ada. ini baru nyambung soalnya gua. Apa? Iya, rata-rata sekarang standarisasi kayak di bank ya. Bank Mandiri gua pegang misal standarisasinya sekarang jarang loh pakai sudut-sudut tumpul. Pasti semuanya di R gitu, dilengkungin. Tapi misalnya kayak gini nih, ujung tembok nih dilengkungin. Kan tujuannya supaya kalau misalnya ada anak kecil lari,
Kepentingan nggak marah. makanya gue bilang ilmu Feng Shui itu sebenarnya ada maksud dan tujuan. Ya, Itu cuma orang-orang tertentu yang bilang ini buat di interior ya. Ya. Kayak ini begini nih, ntar lu siang, ntar lu ini. Sebenarnya itu Feng Shui menata ruangan, Iya. ya kan? Kayak lu gelas, lu tata di sini. Ntar jadi lu nyariin gelas di mana? Nggak perlu lu nyariin karena udah tertata di situ, ya kan? Gunting lu udah biasa taruh di sini, taruh di sini. Kenapa argumennya Mana gitu? pakai sial sama nggak sial, sial sama hoki, kenapa nggak fungsi aja udah? Kan Feng Shui, fungsi. Emang sebenarnya fungsi. Ya udah. Emang iya, bener fungsi. Lu kayak apa ya? Handle pintu. Ya kalau lu taruh bawah, maksud lu buka pintu jongkok begini. Bisa lu bilang, oh itu Feng Shui-nya bikin sial lu, nggak bagus buat kesehatan. Ya lu jongkok-jongkok, sakit pinggang lu. Ya kan? Makanya dibikin 90, semeter, ya kan? Dia pas buka, enak pegangannya. Cuma udah ada di ergonomi. Ya emang sebenarnya itu ilmunya. Ya ngapain pakai Feng Shui lagi, ergonomi aja lah. Orang dulu belum ada ilmu gitu. Dibikinlah kepercayaan kayak Feng Shui gitu. Gitu. Tapi kenapa masih dipakai? Kan udah ada ilmu ergonomi. Lebih kepercayaan. Ibaratnya tuh kayak apa ya? Tahayul. Kayak orang Jawa mata sipit dah tuh Cina. Kebanyakan tahayulnya tapi dibikin Hubungannya apa? apa? Orang Jawa Nah, orang Jawa kan percaya tahayul. Tapi mata belon. Orang Cina mata sipit. Jadi emang dihubungin sama daya ekonomi kalau orang Cina. Kayak lo miara lohan. Wah, ini bakal mujur lo kalau yang pawak kayak gini. Dijualan nih lohan mahal. Ini mah kayak bambu petuk Ya iya. yang ujungnya ketemu gimana ya? Gini nih ya. Cabangnya ketemu gini. Katanya ini bisa bikin apa? Banyak rezeki. Terus dijual BU. Nah, butuh kenapa nggak lu aja yang pakai? Kau yang jual melarat, lalu punya ya? Kalau melarat, ya kan? Iya. Bener kan? Iya. Makanya orang Cina tuh pinternya begitu. Sebenarnya itu kayak fungsi-fungsi biasa. Dan di Feng Shui ada dapur nggak boleh di tengah ruangan. Ya iyalah. Iya. Makanya iya kan dapur kalau nggak di depan dengan sirkulasi yang bagus, kalau nggak ya di belakang, ya kan? Ya udah, sebenarnya sama kayak pintu rumah, pintu utama harus besar biar rezeki lo masuk. Ya sekarang kalau pintu utamanya kecil, lu mau masukin kasur bagaimana? Lu mau masukin lemari bagaimana? Pintu lo kecil ya kan? Ya udah kenapa nggak pakai ergonomi aja udah. Ya kan? Terus kalau di kamar nih, ini pintu, abis pintu kasur lo, itu kan katanya nggak boleh buat kesehatan karena ntar angin masuk langsung ke badan lu. Kalau bisa nih pintu, lorong, nah samping sini baru kasur lo nih. Pintu kan ada jeda begini tembok, nih pintu nih tembok, nah kalau mau kasur lo belakang tembok. Itu kan sebenarnya kalau lo tidur biar nggak diliatin orang, Iya. gitu doang bener ya. Tapi misalnya nih Bob, Dikemas lah tahayul itu dengan ilmu marketing. bukan, nah marketing. Oh. Itu pinternya Cina begitu sebenarnya. Tapi misalnya nih, Dengan value ekonomi. lo punya rumah nih, lo bikin dari nol berdasarkan Feng Shui. Oke nih hidup lo nih, gue pindah ke situ, gue malah sholat, jadi sial, nggak berfungsi. Enggak dong, enggak dong. Enggak dong, emang Feng Shui papa sama sholat. Enggak dong, lo Nggak gimana? tahu, makanya gue nanya. Gue doyan judo, doyan pinjol, kagak pernah sholat, kagak mau sedekah, tinggal di situ sial. Nggak ngaruh dong. Yang nggak ngaruh, emang kagak ngaruh. Tapi Emang kan lo sebenarnya dibikin ngaruh. berdasarkan hoki-hoki yang tadi itu, madep ini Madep inilah, ntar ini, ukurannya segini lah, menurut meteran Nah, Feng Shui ya kan? Iya, harusnya kan gue pindah ke situ gue berharap hoki dong. Enggak lah, itu kan cuma Feng Shui itu cuma memperlancar hidup Berarti lo nggak doang. berguna dong. Ya, tergantung dari orangnya juga sih. Di rukiah tuh, Mar. Di rukiah. Di rukiah ya kan, ngundang ustadz, diceramahin, nggak ngaruh juga sih. Makanya berarti kan percuma. Emang itu cuma buat memperlancar hidup lu. Bener gitu doang. Buat orang yang percaya, Buat
Iya kan? Rata-rata Iya orang dong. Cina percaya. Iya, karena kan yang percaya itu orang Tionghoa kan, orang Cina. Karena dia hidup memang sudah di lo jam segini harus harus olahraga, lo jam segini harus bangun, lo jam segini makan, iya udah punya aturan. Nah, Feng Shui itu ilmunya untuk mempermudah aturan lo itu, kedisiplinan lo itu, sebenarnya gitu doang. Kayak sebenarnya sih kayak guideline logo ya. Gimana? Emang tuh udah ada nih Guideline hidup. Iya, soalnya kayak gitu. Maksudnya cuma aturan kalau- pakem-pakem gitu. Nah, tergantung desainer yang bikin logonya. Kayak yang lu bikin logo kantornya Dandi. Kalau untuk kan, nah gue bikin guideline-nya doang, logonya kan udah dari Mas Fepi. Lu apaan? Emang? Nah, jadi kalau misalnya bikin logo itu nggak cuma logo doang. Si desainernya itu harus ngasih tahu aturan-aturan yang tidak boleh dan boleh dilakukan Hah? terhadap logo itu. Lo kemarin download ini nggak? Guideline logo 80 tahun Indonesia. Yang itu, yang banyak dibecandain. Iya. Nggak bisa di-download, gue nggak pasang VPN. Nggak bisa di-download. Lo mau buka YouTube kuning. Nah, jadi tuh Nggak ada. desainer tuh gitu. Nggak, tahu ya. Apa? Lu bikin itu kan peraturan nggak boleh dan boleh Nah, untuk logo tersebut. Itu setelah logo lo jadi. iyalah, logonya dulu dibikin, baru bikin aturannya. Nah, Beb. Nah, di dalam lo bikin logo kan ada aturan. Di dalam lo proses membuat logo ada aturan nggak? Ya kan tergantung ini kebutuhan klien, dia mau mencitrakan apa lewat logonya. Ya, Zulkifli Hasan nih, Yeah. tempat lu nih. Ya. Ya kan? Gue mau self branding atau mau branding apa? Pan. Artis aja sama fotonya. Gue mau ini di band misal logo PAN gitu. Nah. Logo PAN. Mau Nah, ganti. lu ada aturannya sendiri gak? Apa itu dari klien aturannya? Gue nanya Itu kan kebutuhan. kebutuhan. Kalau lo tanya, Hmm. aturannya sendiri ada Nggak gak? Ada. Gitu. Ampun Julhas. Ampun Julhas. Mengendali. Maksud gak tuh ada aturan tersendiri Nggak, kan? nggak ada. Dalam lo membuat logo. Karena kan interior ada ya. Apa? Ya itu. Kayak yang pintu harus segini ya, ilmu ergonomi lah. Itu udah pakem tuh. Nggak Udah ada. nggak bisa lu Nggak ada. tangga misal 17 cm, 12, 15 gitulah biar orang langkahnya enak dan nih. Kan ada peraturannya, ada pakem dan tuh di branding awal membuat logo ada nggak? Sebenarnya gini, lebih ke fungsi dulu. Ntar kira-kira logonya bakal dicetak nggak? Kalau misalnya bakal dicetak, kira-kira ukuran terkecilnya berapa senti? Harus dibikin itu dulu tuh. Oke, lu nanya ke Dandi gitu kemarin tuh. Ini diproduksi kadang. Iya, Karena buat lu meminimalisirkan iya. cocok enggaknya. Gini, ketika bikin logo itu, kita harus memikirkan situasi terburuk penggunaan logonya. Misalnya gini, lo bikin logo nih, terus gue bakal paling sering ngeprint logo di surat, kertasnya HVS, Kop. printernya kayak gini, Buat kop lah. buat kop ya kan, atau buat apa misalnya. Nah, terus karena lu pakai printer yang printer rumahan yang kualitas cartridge sama tintanya nggak bisa dikontrol, artinya gue harus bikin logo yang kemungkinan kalau ukuran terkecil masih bisa kebaca, walaupun tintanya agak beleberan dikit. Itu tuh harus dipikirin tuh, jadi nggak boleh bikin logo yang ribet-ribet nih kayak gini nih. Ini kan ribet nih, nggak mungkin nih dijadiin logo nih. Ya gitu, walaupun bisa aja kalau misalnya Tete gua. jenggot. Kayak gitu, jadi misalnya gua harus memikirkan situasi terburuknya dulu. Berarti lu bikin banyak logo untuk pengaplikasiannya. Iya, banyak ukuran dan banyak warna. Iya, untuk pengaplikasiannya kan. Bagus, ya gitu. Nah, kayak buat di wall sign. Iya. Gede, nah itu. Kalau dicetak gede bagus kan nih, kalau dicetak kecil bagus kan. Terus dipikirin juga kayak misalnya gini. Gue pernah lihat brand guideline Chelsea tuh tahun 2004. Yang kemarin kalah.
Iya. Malam. Semalam kalah 2-0. 1. Oh, 2-1. Sama tim burung lagi. Gue jadi ikutin bola lagi. Selama TV di sini gue kalau malam kan nonton bola. Dulu kan TV gue di kamar. Ngasih asis. Hah? Ngasih asis? Iya. Gue terakhir lihat Onana man of the match. Iya, 89. Iya, 89 gile. Iya ya. Kayaknya emang timnya yang problematik. Terus Nah, kan Chelsea logonya lumayan ribet tuh. Singanya ada. oh yang dulu, yang tahun 2000-an. Enggak, yang sekarang ini yang bulat. Oh yang sekarang. Iya. Ya, kalau dulu malah cuma singa gini doang ya. Nah, malah lebih simpel itu sebenarnya. Kalau sekarang kan elemennya banyak tuh, ada icon bunga, ada icon bola, ada singanya, ada bayangannya. Di hurufnya ada list emasnya. Nah, itu tuh ketika diproduksi kecil ada versi sederhananya dari logo itu. Tapi elemen-elemen yang di situnya nggak hilang. Nggak hilang, tapi warnanya disederhanakan, list emasnya dihilangin, terus jadi satu warna biru semua kayak gitu. Nah, itu harus dipikirin sebenarnya. Tapi nggak ada pakem buat ini itunya ya. Bahasanya sesuai. Ini lo mau branding misal kayak pan gitu, biru identiknya biru putih. Nah, lo ambil dari biru putihnya gitu ya. Enggak, tenang aja. Terus sama apa namanya? Nah, kebutuhan si klien dia mau mencitrakan brandnya sebagai apa. Berarti bisa lebih liar deh kalau Bisa, lingkup lo ya, bisa. pada interior ya. Cuman ketika udah logonya udah jadi, nah baru tuh ribet-ribet itu tuh. Kayak ini tukang mau bikin wallsign-nya ribet banget nih logo kayak gitu kali ya. Iya. Aman. Makanya kalau di brand guideline tuh kayak logonya itu paling kecil dicetak sekian senti ya. Soalnya kalau dicetaknya kurang dari ukuran itu, ntar takutnya pas di print tintanya bleber malah jadi jelek. Terus warnanya kalaupun warnanya tuh yang boleh dicetak ke logo itu warna ini sama ini aja ya. Soalnya kalau dicetak ke warna lain dia nggak mencitrakan brandnya. Kayak gitu. Misalnya kan kemarin logo 80 kan identiknya Indonesia nih merah putih. Merah putih. Masa dicetaknya warna pink kan nggak boleh. Ya nggak boleh lah. Yeah. Dari negara emang nggak boleh. Yeah. Terus ada minimal area buat naruh logonya. Nah minimal area logo itu misalnya gini, ini logonya kayak segini nih. Terus dia pengen ada area yang nggak boleh ada objeknya kan. Nah ini lu udah masuk ke logo jadi nih? Udah. Oh berarti yang tadi selama lu proses membuat logo, ya udah berarti nggak ada peraturan. Ya ibaratnya berarti nggak ada peraturan pakem ya. Setelah jadi malah ada ya. Kayak misalnya gini nih, ini logonya nih. Gue sebagai desainer, gue pengen 1 kali ukuran logo ini di sekeliling ini buat jadi area paling minimum. Jadi ini kan logonya segini, di atasnya segini, di sampingnya segini, di bawahnya segini, sampingnya juga segini. Di area itu nggak boleh ada objek lain selain logo gue. Gitu, supaya si logo gue ini bisa stand out. Nah, aturan-aturan kayak gitu tuh yang dibikin di brand guideline. Kayak paling gampang tuh sebenarnya kalau masyarakat kalau ngelihat di brand guideline ulang tahun Indonesia, karena itu umum disebar. Beberapa brand tuh nggak nyebar itu. Nah berarti lu bikin juga tuh buat kantornya Dandi begitu? Bikin. Lagi bikin sekarang. Lu yang klinik, apa yang emang khusus buat kantornya Dandi? Ya. Kalau yang klinik kan signage doang. Kayak gitu. Nah masalahnya banyak orang-orang yang belum aware, Belum punya guideline. karena belum punya, dan belum aware juga sebenarnya. Harusnya aware dulu. Memang fungsinya apa? Ya, Kok biar orang aware kan harus tahu fungsinya. Orang kayak nggak penting, nggak penting lah, gitu. Lu tau nggak kemarin apa ya? Komdigi apa ya? Ngerevisi poster 17-an. Oh, gua taunya Komdigi yang Kalau nggak salah Komdigi dah. untuk TikTok. Bukan tuh Mas Demo. Oh, ada lagi. Oh, ada Pas 17-an. Pas 17-an. Dia bikin poster 17-an, logo 80-nya dikasih bayangan, dibikin 3D.
Padahal di guideline 80 yang dibikin sama studio apa ya, studionya gue lupa dah. Itu nggak boleh dikasih bayangan. Nah, kalau yang dijadiin kororo itu Itu lebih ngeheran sih. One Piece gitu ada. Ada topi. Iya ada tapi itu nggak boleh tuh. Anjing. Oh di dalam itunya nggak boleh. Nggak boleh. Udah ada tuh do and don'ts-nya. Jangan misalnya jangan logonya dikecilin segini begini gitu, jangan dikecilin begini. Terus jangan dikasih bayangan, jangan pakai warna selain merah putih hitam. Jangan pakai apa lagi ya. Pokoknya ya banyak aturan itu lalu bisa lihat sendiri nih. Lo download aja di webnya Setnek kayak gitu. Nah itu tuh supaya orang-orang nggak salah pakai logonya. Supaya si logonya tetap mencitrakan apa yang dimaksud sama si desainer, sama si desainernya, sama si brandnya gitu. Dan lo sebenarnya boleh minta kalau lo butuh, kayak misalnya lo kerja di agensi, lo ngerjain sosmed si katakanlah brand Aqua gitu ya, lo boleh minta brand guideline-nya sama Aqua, gue bagi dong brand guideline logo lo gitu, supaya gue tahu yang boleh sama yang nggak boleh dilakuin buat lo cetak gitu. Kayak gimana gitu. Jadi gue nggak salah nih bikin poster kah, bikin flyer kah gitu. Itu juga penting kalau punya bisnis yang udah ada karyawannya. Iya Biar betul. karyawannya nggak salah ngerjain. Iya gitu. Itu fungsinya. Fungsinya itu. Nah, yang lu bilang orang nggak aware kenapa? Ya karena tadi tuh contohnya kayak Komdi gitu. Ntar logonya di apa ya? Nah, kalau orang menurut dia di begini-beginiin jadi keren, Ya menurut dia. Menurut yang bikin mah kagak. Anak lu juga bisa gue dandanin jadi Shinchan. bisa sih. Ntar kalau bagus gue suruh jadi Shinchan. Pasti gitu dah. Kayak gitu. Oh, berarti nih lu bikin logo, lu bikin peraturan. Berarti kan kayak lo kalau mau cetak di spanduk ukuran segini, ada pilihannya begini gitu kan. Iya betul. Di sini terus lo nggak boleh ini itunya gitu. Kalau di Nah itu fungsinya supaya logonya tetap bagus di berbagai macam fungsi, di berbagai macam item. Nah kalau yang melanggarnya sendiri si ownernya, Bego berarti. dan Kok Dandi ya? Kenapa tiba-tiba Dandi? tiba-tiba misalnya gini lu memaksakan kondak udah ada nih kan guideline-nya nih udah ada set dari si desainernya ternyata ownernya mau cetak di spanduk yang ukuran seginilah harganya miring gitu ibaratnya lebih murah tapi gue pengen kelihatan logo gue lebih gede, digedein lagi lah ini logonya sekitarnya dikecilin. Sebenarnya di guideline-nya nggak boleh. Iya. Oke kan maksudnya? Cuma goblok aja gitu. Iya, sebenarnya urusan dia cuman ya logo lu ntar jadi jelek gitu aja. Sedangkan gue udah mikirin supaya gimana logo lu jadi bagus. Oh gitu. Gue kan dibayar supaya logo lu kelihatan bagus. Berarti itu apa namanya? Cuman di logo doang tuh. Ada gituan. Kalau di desain sih logo doang. Tapi biasanya mencakup elemen-elemen grafis yang lain. Tapi kalau kayak peraturan plagiat gitu, lu tahu nih berapa elemen dari logo gitu yang nggak boleh dicontek. Nah, gua nggak tahu deh. Apalagi kan lu yang tadi lu bilang bikin logo kan liar banget gitu maksud gua. Kayak misalnya lu pernah gak ketemu orang kembaran lu di jalan? Itu kan di dunia kita kan ada 7 Yang waktu demo, ada lu. yang dia naik panggung itu, Mirip lu. iya Lu bakal tuntut dia gak? Kalau sama kayak gue. nggak karena dia udah jardian. Yang dia naik itu mobil apa ya? Orasi. Kan di situ ada Ari Kriting. Kan gua nggak mungkin nunjuk, lu mirip gua lo gitu kan, nggak mungkin lah. Gua juga jaga nama baik dia. Ada Mama Ari. Itu lebih mirip gue ya.
Gitu maksud gua. Kalau mah mirip Rispo. Nggak nyambung ya dong. Kayak gitu. Iya. Kan kalau di interior nggak ada yang kata plagiat tuh nggak ada. Tapi ini Nggak ada. ada klien yang buka IG, saya mau kayak gini mas. Banyak ya.